Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi terang Islam dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan kisah dua orang ibu yang anaknya dicuri serigala. Kisah ini memaparkan kepintaran Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang luar biasa dalam mengungkapkan kebenaran dalam sebuah persengketaan tanpa bukti-bukti yang membimbing kepada pemiliknya yang benar. Nabi Sulaiman memperlihatkan bahwa dirinya hendak membunuh bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita yang masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah ibunya. Kisah ini terjadi pada zaman Nabiullah Daud alaihi salam. Ada dua orang wanita yang berhukum kepadanya ketika seekor serigala membawa kabur anak salah seorang dari keduanya. Keduanya memperebutkan anak yang selamat, masing-masing mengklaim dia adalah anaknya. Maka Nabi Daud berusaha memutuskan hukum kepada mereka. Usahanya membimbingnya kepada suatu hukum bahwa anak ini adalah anak wanita yang tua, berdasarkan kepada dalil-dalil yang digunakan oleh Daud. Keduanya lalu keluar di hadapan Daud dan melewati Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman melihat bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan suatu cara untuk mengetahui ibu anak tersebut yang sebenarnya. Nabi Sulaiman meminta pisau kepada orang-orang di sekelilingnya untuk digunakan sebagai alat yang membelah tubuh anak ini menjadi dua bagian, sehingga masing-masing mendapatkan separuh. Kedua wanita ini menyangka Nabi Sulaiman serius dan pasti melakukan hukum ini. Disinilah terlihat respon dari kedua wanita itu. Ibu yang sebenarnya, yaitu si ibu muda, bersedih terhadap hukum ini, sedangkan itu sama dengan membunuh anaknya. Maka dia merelakan anaknya diambil oleh lawannya sehingga anaknya bisa tetap hidup, walaupun dia tidak bisa menjaga dan mendidiknya. Sedangkan lawannya yang tidak terkait oleh ikatan keibuan dengan anak itu, dia menerima hukum yang hendak dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Dengan inilah Nabi Sulaiman berdalil mana ibu dari anak yang sebenarnya. Maka dia memutuskan bahwa yang berhak terhadap anak itu adalah si ibu muda, walaupun dia mengakui bahwa anak itu adalah anak lawannya. Imam An-Nawawi berkata, Nabi Sulaiman menggunakan cara berpura-pura dan sedikit tipu daya untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Dia menunjukkan kepada keduanya seolah-olah dia ingin membelah anak itu, untuk mengetahui siapa yang bersedih jika anak itu dibelah, maka dialah ibu yang sebenarnya. Ketika wanita yang lebih tua menyetujui jika anak ini dibelah, terbuktilah bahwa dia bukan ibu yang sebenarnya. Ketika yang muda berkata seperti apa yang dikatakannya, maka diketahui bahwa dialah ibunya. Nabi Sulaiman tidak ingin benar-benar membelah, dia ingin menguji kasih sayang mereka berdua untuk membedakan mana ibu yang sebenarnya. Kisah kedua yang ingin kita sebutkan yaitu kisah Nabi Ayub alaihi salam, imam orang-orang sabar. Nabi Ayub adalah hamba soleh dan teladan kesabaran. Kisahnya diceritakan untuk menghibur orang-orang yang ditimpa musibah, baik pada diri mereka, keluarga, dan harta. Dia dulu sehat lalu sakit, dulu kaya lalu miskin,
pemilik keluarga dan anak-anak, lalu Allah mengambil keluarga dan anak-anaknya. Dia menjalani semua itu dengan kesabaran yang baik, tidak mengadu dan tidak meratap. Ujiannya berlangsung lama. Semangatnya tidak berkurang karena ujian yang panjang itu. Kemudian kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ayub memanggilnya dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesehatannya, mengembalikan harta dan anak-anaknya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Kisahnya menjadi sangat indah. Ia adalah imam bagi orang-orang yang sabar. Ialah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah salah seorang Nabi Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Quran surah An-Nisa ayat 163. Nabi Ayub termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-An'am ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Quran surah Al-An'am ayat 84. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisahnya di 2 tempat di dalam Al-Quran. Pertama di Quran surah Al-Anbiya, firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Yang kedua yaitu dalam surah Shad, firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati ia, Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran surah Shad ayat 41 sampai 44. Dalam sunnah Rasulullah SAW terdapat keterangan tentang kisah Nabi Ayub yang lebih jelas dan terperinci. Dari seluruh keterangan dalam Al-Quran dan hadis dapat diambil kesimpulan bahwa hidup Nabi Ayub penuh dengan kenikmatan sebelum memperoleh ujian. Kehidupannya makmur. Allah anugerahkan harta, keluarga, dan anak kepadanya. Kemudian Allah berkehendak untuk mengujinya. Maka dia mengambil harta dan anaknya. Badannya pun berpenyakit. Orang-orang yang dikumpulkan oleh nikmat di sekelilingnya mulai menjauhinya. Orang dekat dan orang jauh menghindarinya. Yang masih baik kepadanya hanyalah istrinya dan 2 orang dari sahabatnya yang mulia. Kedua orang ini sering mengunjunginya, dan Nabi Ayub terhibur karenanya. Kemudian salah seorang dari keduanya memikirkan keadaan Nabi Ayub yang telah diuji sekian lama. Nabi Ayub menanggung itu selama 18 tahun.
dan Allah belum mengangkat apa yang menimpanya. Terbersit di pikiran orang ini bahwa cobaan Nabi Ayub itu mungkin dikarenakan dosa besar yang pernah diperbuat oleh Nabi Ayub. Orang ini mengatakan apa yang ada di pikirannya kepada temannya, dan temannya ini pun tidak kuasa menyimpan apa yang dikatakan oleh rekannya. Dia mengatakan hal itu kepada Nabi Ayub. Hal ini membuat Nabi Ayub sangat bersedih. Maka dia menceritakan keadaannya secara terbuka dan menepis anggapan tersebut. Pada waktu Ayub sehat dan bugar, dia melihat dua orang saling bertikai dan keduanya menyebut nama Allah. Ayub pulang ke rumahnya dan bersedekah atas nama keduanya, karena dia khawatir nama Allah disebut kecuali dalam kebenaran. Di sanalah Nabi Ayub menghadap kepada Tuhannya dengan doa, memohon darinya agar ujiannya diangkat. Doanya diabadikan di dalam Al-Quran, di Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Doa yang diucapkan Nabi Ayub alaihi salam, Anni massanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doanya dan mengangkat ujian yang menimpanya. Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Jika Dia menghendaki, sesuatu pastilah terjadi. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mampu menghalanginya. Sudah menjadi kebiasaan Nabi Ayub, jika dia pergi buang hajat, dia diantar dan dituntun oleh istrinya karena badannya yang lemah. Jika Nabi Ayub telah tiba di tempat yang dituju, istrinya membiarkannya menunaikan hajatnya. Setelah itu, dia kembali menuntun suaminya pulang ke tempat tinggalnya. Pada suatu hari, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, dia terlambat kembali kepada istrinya yang sedang menunggunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub agar menjejakkan kakinya yang lemah di tanah. Maka dari tempat yang dijejakkan itu memancarlah air. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Ayub agar minum air itu dan mandi darinya. Air itu menghilangkan penyakit di tubuhnya, lahir dan batin. Nabi Ayub kembali sehat dan bersemangat pada saat itu juga. Kesehatan dan kekuatannya pulih seperti ia tidak pernah sakit. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menemui istrinya dengan penuh semangat seperti sebelum dia diserang penyakit. Ketika melihat istrinya tidak mengenalinya, walaupun dia melihatnya seperti suaminya yang dahulu sehat walafiat. Dia bertanya kepadanya tentang suaminya, seorang nabi yang sakit-sakitan. Dia menyebutkan apa yang pernah dilihatnya dari suaminya pada saat suaminya masih sehat dan kuat. Dia sama sekali tidak menduga bahwa suaminya bisa sehat dan sembuh dari penyakitnya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sewaktu dia terlambat untuk kembali kepadanya. Dan kebahagiaannya begitu besar manakala dia melihat nikmat Allah kepada suaminya dalam bentuk kembalinya kesehatan dan kekuatan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kesehatan dan kekuatannya, Allah juga mengembalikan hartanya yang hilang sebanyak 2 kali lipat, serta menganugerahkan anak-anak kepadanya 2 kali lipat pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 awan yang tidak membawa hujan, tetapi membawa emas dan perak. Nabi Ayub memiliki 2 tempat penyimpanan hasil bumi, yang pertama untuk gandum dan yang kedua untuk jewawut. Awan pertama menumpahkan emas di tempat penyimpanan gandum, dan awan kedua menumpahkan perak di tempat penyimpanan jewawut. Pada waktu Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub pernah marah kepada istrinya. Dia bernazar, jika dia sembuh, dia akan memukulnya 100 kali. Setelah sembuh, Nabi Ayub merasa berat memukul istrinya yang selama dia sakit begitu sabar merawatnya. Tetapi dia juga merasa berat karena tidak menunaikan nazar kepada Tuhannya.
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dan kemudahan. Dia memerintahkan Nabi Ayub agar mengambil seikat batang gandum atau jawawut dan memukul istrinya dengan itu 1 kali pukulan. Dengan itu Nabi Ayub telah menunaikan nazarnya dan tetap tidak menyakiti istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk Nabi Ayub di Quran surah Shad ayat 44, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Demikianlah kisah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.